Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita berkumpul di ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai dalam ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Apabila yang ada adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi Mars PT. Adik-adik tetap berdiri. Mari bernyanyi lagi dari Gita Bakti 164, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami pada hari ini, sudah mengambil bagian dalam ibadah PT ya Tuhan. Engkau tolong berkati Kak Susan sebagai pelayan firman, dan adik-adik yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian. Mazmur yang terambil dari 131 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, tolong dipersiapkan Alkitabnya dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukan, kakak ajak adik-adik untuk baca secara bersama-sama. Di bawah perikop, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian Mazmur pujian, dipersilakan duduk. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Sungguh Alangkah Baiknya. Dipersilakan Kak Susan, pelayan firman PT pada pagi hari ini. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Susan ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Ya adik-adik, bacaan kita terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Jika adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dalam kerendahan hati datang ke hadirat-Mu Tuhan, seraya untuk mengucap syukur, mendengarkan firman-Mu, dan dapat mengerti tiap-tiap ayat dari bacaan-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, pimpin dan sertai kami Tuhan, hingga kami dapat mengerti, memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, Kak Susan ajak adik-adik membacanya secara bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan di bawah perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, pada hari ini bacaan kita diberi tema akrab dengan Allah. Ya, kalau kita sudah membaca tadi, perikop ini membicarakan tentang bagaimana sih bagaimana sih Tuhan kita memberikan jaminan jawaban doa kepada kita. Ya. Lalu bagaimana? Mengapa kita harus berdoa? Ya adik-adik, kita harus berdoa karena doa adalah salah satu bentuk keakraban dengan Allah, di mana kita berkomunikasi dengan Allah kita. Jadi kita sebagai orang percaya harus berdoa supaya kita akrab dengan Allah kita. Seringkali kita, kalau kita sadari, kita berdoa tuh kalau sempat aja, kalau nggak lupa, bener nggak? Ya, itu salah ya adik-adik. Jadi kita sebagai orang percaya, doa itu adalah kebutuhan.
Ya, jadi mari kita mulai sekarang menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah kita. Ya adik-adik, kenapa kita harus akrab dengan Allah? Tema kita sekarang akrab dengan Allah. Kenapa ya? Kenapa kita harus akrab dengan Allah? Ya, coba lihat kita ayat yang 7 hingga ayatnya yang ke-9. Di situ ada jaminan jawaban doa dari Allah, dari Tuhan kita, yaitu mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus meminta, mencari? Ketoklah supaya pintu akan dibukakan. Ya, karena manusia tidak bisa berjalan sendiri. Manusia tidak bisa usaha sendiri. Sehingga manusia alangkah baiknya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, melibatkan Allah di dalam segala pergumulannya, melibatkan Allah dan harus mengakrabkan diri kepada Allah. Ya, sebagai contoh nih, semisal adik-adik mau meminta bantuan, mau meminjam sesuatu, memohon sesuatu, pasti adik-adik datangnya kepada orang yang adik-adik kenal kan? Nah, sama seperti ini. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kita harus akrab dulu dengan Allah, akrab dulu dengan Tuhan kita, ya, sehingga kita dapat bergaul akrab dengan Allah, bisa meminta, bisa memohon doa dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada kita setiap kita ada masalah. Setiap kita meminta, pasti Tuhan akan mengabulkannya, ya. Jadi di dalam doa ini kita membangun keakraban kita dalam Allah. Semakin kita tekun, semakin kita sering berdoa, kita akan semakin mengenal Allah dan semakin akrab dengan Allah. Ya, dan kita percaya juga ya adik-adik, Tuhan itu akan mengabulkan segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, ya. Dan kita percaya juga sebagai orang percaya, kita percaya dan imani bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata, ya. Ada dibilang the power of prayer, ya. Doa itu, dengan kekuatan doa semuanya tidak ada yang mustahil. Dengan kekuatan doa Tuhan sanggup menjawab doa adik-adik. Ya, adik-adik, jadi jaminan doa itu selalu pasti ya. Jaminan jawaban doa dari Tuhan itu selalu ada, pasti adanya. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan akan selalu senantiasa menjawab doa-doa kita. Tapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana seberapa besar usaha kita agar keinginan kita itu dapat dikabulkan oleh Tuhan. Seberapa aktif sih kita, seberapa sungguh-sungguhkah kita meminta agar keinginan kita itu terkabul? Ya, jadi kita harus aktif. Minta saja apapun yang adik-adik perlukan, ya. Minta saja apa yang adik-adik gumulkan, ya. Mintalah, imani, percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa permohonan kita itu. Setelah meminta, kita harus mencari, ya. Mencari itu maksudnya kita harus usaha. Di samping berdoa kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Ora et labora. Selain meminta, kita juga harus punya usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tidak hanya berdiam diri, hanya berdoa saja itu sia-sia. Atau berusaha tanpa berdoa itu pun sia-sia. Jadi kita berdoa, kita meminta apa yang kita inginkan, lalu kita berusaha.
Lalu bagaimana kalau kita udah usaha mati-matian nih, udah nunggu lama, terus tidak dipenuhi sama Tuhan, tidak dijawab-jawab sama Tuhan, terus gimana Kak? Gitu. Ya, berarti adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih akrab lagi kepada Tuhan Allah, lebih sungguh-sungguh lagi berusaha, berdoa, mencari, meminta, supaya apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Jadi kita harus ketok ya. Semisalnya kita datang ke rumah orang, kita ingin bertemu dengan orang, kita pasti mencarinya dulu kan. Kita mencari dulu. Kalau nggak keluar-keluar, kita panggil-panggil, pasti kita ketok ya. Itu maksudnya kita ketok, itu kita udah berusaha, tapi Tuhan mau melihat kita lebih berusaha lagi ya, lebih tekun lagi ya, tidak putus asa berusaha ya, sampai dijawab oleh Tuhan. Ya, dan pada ayatnya yang 9 dan sampai 11 kita harus ingat adik-adik, Tuhan akan menjawab doa kita, tetapi jawaban doa itu seturut dan sekehendak dengan Allah ya. Jadi adik-adik misalnya kalau dijawab Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi adik-adik, tidak sesuai dengan bayangan adik, keinginan adik-adik, jangan marah, jangan kecewa. Yakin bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah kebutuhan adik-adik. Ya, karena kita seringkali mengutamakan apa yang kita inginkan, sedangkan itu kita tidak butuhkan. Dan ini sedangkan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Dan Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, seturut kehendaknya. Jadi jangan kecewa apabila jawaban Tuhan tidak sesuai. Tapi yakinlah jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang adik-adik butuhkan nantinya. Ya, bahkan kadang kita nih tidak tahu ya adik-adik, sudah dikasih, sudah dijawab, karena bayangan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita berpikir, Allah nih kok nggak jawab-jawab ya, Allah ini Tuhan kita nih kok nggak jawab-jawab doa kita, padahal udah dijawab, cuma kitanya yang nggak ngelihat, karena tidak sesuai sama keinginan kita ya. Sudah di depan mata, sudah dilengkapi sama Allah, tapi karena ego kita jadinya jawaban Tuhan tuh tidak terlihat oleh kita. Ya, hati-hati loh adik-adik. Jadi, ya pada hari ini kita sudah belajar mengenai satu, Allah ingin kita akrab dengan Dia dan mengandalkan Dia senantiasa. Ya, yaitu melalui doa. Dengan berdoa kita mengakrabkan diri kepada Allah kita. Ya, jadi mari kita berdoa selalu ya Tuhan. Ya adik-adik, kita mengakrabkan diri dengan Tuhan kita dengan berdoa. Makin sering kita berdoa, menyisihkan waktu untuk berdoa ya, bukan menyisakan ya. Kita berdoa mengakrabkan diri kepada Allah, dan berdoa adalah keharusan bagi orang-orang yang percaya. Ya, 2, jawaban doa yang diberikan Allah itu perlu didoakan ya, perlu diimani. Dan yang terakhir, jawaban doa dari Allah itu tidak selalu seturut dan sekehendak Allah ya. Allah mau kita berusaha terus sampai mendapatkan jawaban dari doa kita. Maka berusahalah terus adik-adik tanpa putus asa sampai doa kita terkabulkan oleh Allah. Dan tetaplah berdoa mengakrabkan diri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala
firman-Mu yang melengkapi kehidupan kami Tuhan. Kiranya kami pada saat ini diperbarui lagi Tuhan di dalam iman-Mu. Kiranya kami dapat dituntun oleh-Mu Tuhan untuk tetap mengakrabkan diri kepadamu melalui doa Tuhan. Kiranya kami di dalam doa kami senantiasa selalu bersabar, selalu berusaha dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dan tidak henti-hentinya mengucap syukur atas segala jawaban doa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang telah kami peroleh daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat itu dapat kami curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Entah itu berkat kesehatan, berkat kepintaran, dan berkat-berkat lain yang ada pada kami Tuhan. Kiranya kami dapat memakainya untuk kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain pula ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak layan, teman-teman kami yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka kesehatan, kepintaran sama seperti yang telah kami dapatkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam aktivitas mereka Tuhan, dan lindungilah mereka dari mara bahaya dan COVID yang telah melanda negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak layan dan program-program Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar di tengah COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati gereja-Mu ini Tuhan di dalam segala aktivitas dan program kerjanya, sehingga dapat selalu memuliakan nama-Mu di tengah-tengah masyarakat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu melengkapi dan menyempurnakan doa kami Tuhan, yang telah kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu saja ya Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Kak Susan atas pelayanannya. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar berikut ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, dan untuk persembahan PT, adik-adik dapat menambahkan angka 5 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10005. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu.
Ya adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan, sudah memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk. Ya adik-adik, untuk Warta PT pada pagi hari ini, terima kasih untuk Kak Susan yang sudah melayani sebagai pelayan firman. Untuk pemain musik, kakak-kakak perekam video dan kakak-kakak yang sudah mendampingi, terima kasih. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Untuk ibadah selanjutnya kita akan ibadah Zoom yang akan dilayani oleh pelayan firman Om Anton dan liturgosnya Kak Devri. Adik-adik jangan lupa juga untuk menyaksikan Kuramba di IG PT Immanuel WR Supratman dan di channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman. Dan adik-adik jangan lupa video ini di-share dan diajak lagi teman-temannya untuk ibadah bersama di ibadah PT pada hari Minggu. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Dipersilakan untuk doa berkat, Kak Susan. Ya adik-adik, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadahmu ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu melengkapi hidup kami, senantiasa mengarungi kami di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Haleluya, amin.